Dalam agama Buddha, apakah seseorang yang berpindah agama akan kena karma buruk? Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap orang-orang yang berpindah agama? Terima kasih, Bante. Ya, dalam ajaran Buddha, bagaimana pandangan seseorang, pandangan agama Buddha pada orang yang berpindah agama? Ini kalau saya ceritakan unik ya, semuanya konsentrasi ya. Ya, dalam ajaran Sang Buddha, kapan kita disebut murid Sang Buddha? Apakah setelah tisarana? Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanggang saranang gacchami. Dapat kartu wisudi, saya umat Buddha. Tidak. Di dalam sutta ajaran Sang Buddha, bukan itu standar kita menjadi murid Sang Buddha. Lalu apa standar kita menjadi murid Sang Buddha? Memiliki pandangan benar. Memiliki pandangan benar itu bagaimana? Harus belajar dhamma. Jadi, kalau di agama lain, ada upacara ketika kita sudah disebut umat. Prosesnya mungkin setengah jam, 1 jam, setelah itu keluar sertifikat atau pengakuan, kita sah. Ikut agama A, agama B, agama C. Di Buddhis, sesungguhnya tidak seperti itu. Kita disebut sebagai upasaka upasika, orang yang datang mendekat, orang yang duduk mendekat. Dekat dengan siapa? Buddha, Dharma, Sangha. Apa standarnya? Apakah standarnya KTP? Apakah standarnya sertifikat? Tidak. Standarnya adalah pemahaman. Oleh karena itu agama Buddha adalah bisa dikatakan salah satu ajaran agama yang paling sulit startnya. Karena kalau belum paham, sesungguhnya sulit disebut upasaka. Nah, mengembangkan pemahaman, mengembangkan pandangan ini dari baca buku, mendengarkan dharma, apakah di YouTube, apakah ikut kelas seperti ini, sampai dia memahami pandangan benar. Paham baik dan buruk, paham hukum karma wipaka, paham 4 kebenaran mulia, baru dia disebut umat Buddha. Tapi kalau seseorang awal KTP-nya Buddha, awalnya keluarganya Buddha, dia juga datang ke wihara nemani orang tuanya, nemani anaknya, seperti itu. Tapi tidak pernah paham sebenarnya dharma seperti apa. Itu kita sebut Buddha di dalam pendataan, umat Buddha pendataan. Tetapi dia belum memiliki pandangan benar ini. Kalau orang seperti itu pindah bagaimana? Sesungguhnya dari awal juga dia tidak bisa kita klaim murid Sang Buddha yang sesungguhnya. Betul ya? Dia adalah umat Buddha melalui identitas pendataan. Nah, tapi kalau seseorang sudah paham, mendapatkan manfaat dari ajaran Sang Buddha, seyakin saya, dia tidak akan berpindah. Kalaupun dia berpindah, ikut tata cara lain, saya pikir apa yang sudah pernah dia pelajari masih lengket di dalam batinnya. Ya. Misalnya dia pernah belajar kalau menghargai makhluk lain, kehidupan ini kita harus diwarnai dengan metta, cinta kasih. Kadang-kadang dia ikut suami pindah ke agama lain, yang ada di batinnya itu masih dia bawa loh. Tapi karena tuntutan menikah ya dia ikut agama lain. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari Ibu, Bante, apakah pindah agama dalam ajaran Buddha ada karma buruknya? Kalau jawaban saya itu tidak bisa dikategorikan karma buruk. Ya. Itu dikategorikan sebagai ya satu aktivitas saja, ya. Tergantung pada orangnya ingin memilih agama apa yang cocok untuk dirinya. Tetapi sering yang terjadi adalah orang tersebut pun belum memahami ajaran Buddha. Dalam artian masih umat Buddha pendataan. Kalau dia sudah umat Buddha yang hadir dari pemahaman, ya umumnya dia tidak akan lagi
mengambil pandangan lain. Kecuali terpaksa karena pernikahan, karena dipaksa dan sebagainya. Kalaupun dia karena pernikahan dia harus ganti datanya menjadi agama lain, keyakinan saya batinnya masih Buddhis, ya. Ya. Selama ajaran Buddha itu kita praktekkan, sesungguhnya masalah identitas itu tidak terlalu penting. Sang Buddha tidak menuntut kita menjadi murid-muridnya bahkan. Ya, bahkan ketika Brahmana Upali itu mengungkapkan diri ingin menjadi murid Sang Buddha, beliau malah mengatakan, ya jangan dulu, dipikirkan dulu dengan baik. Ya. Jadi beliau adalah guru yang tidak sibuk mencari murid. Dan satu hal yang sangat indah bagi saya, Sang Buddha pernah mengatakan seperti ini. Penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Jadi kalau selama kita menjadi murid Sang Buddha, kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak asusila, berusaha tidak mencelakakan orang lain dengan ucapan kita, tidak mabuk-mabukan, menjaga cinta kasih, itulah penghormatan tertinggi untuk Sang Buddha. Masalah identitas pendataan, yaitu nomor 3, nomor 4. Ya, semoga jawaban ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, anumodana pertanyaannya.